Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi mil'al mizan wa muntahal ilm wa mablagh ridha wa zinatal 'arsy. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa 'azzim ala nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma sya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadratal mukarramin, para ulama, wa nahussu bidhikri, guru kami, pengasuh Lembaga Pendidikan Islam Nurul Ulum, serta seluruh keluarga yang terhormat, Ustadz Syarif, Ustadz Ahmad Khairi, beserta seluruh tokoh masyarakat, dan tak lupa kepada seluruh jamaah yang berkenan hadir pada siang hari menjelang sore ini, terkhususkan kepada tuan rumah Bapak Marnadin beserta keluarga. Mudah-mudahan oleh Allah perjumpaan kita ini senantiasa menjadi amal soleh yang bisa kita nikmati nanti di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, sampai dengan saat ini kita tidak ikut menciptakan oksigen, kita tidak ikut menciptakan angin, tidak ikut menciptakan air, tapi dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kita sampai dengan saat ini bisa bernafas dengan lancar, kita bisa menikmati kebutuhan pokok kita, yakni air. Orang yang sakit satu hari 24 jam di oksigen itu kurang lebih 3 juta rupiah, tapi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kita digratiskan. Makanya jangan senang kepada oksigennya, jangan senang kepada sehatnya, jangan bangga kepada segarnya, tapi kita harus lebih bangga, senang, dan berterima kasih kepada yang memberikannya, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua kalinya, salawat beriring salam kita haturkan kepada junjungan alam baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah suri tauladan. Siapa di antara kita yang ingin sa'idun fid dharain, kepingin senang hidup di dunia, kepingin nyaman hidup di dunia, kepingin mulia hidup di dunia, sampai juga nanti ke akhirat, maka ikutilah jejak langkah beliau. Cara mengikutinya
tentu kita harus membaca Al-Quranul Karim, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian hadis-hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu adalah buku atau pegangan panduan pokok. Siapapun yang berpegang kepada Al-Quran dan hadis, lan tadillu abadan, tidak akan pernah tersesat dari dunia sampai ke akhirat, tidak akan pernah hina dari dunia sampai ke akhirat. Cara memahaminya tidak kita paham, tidak kita tahu, kita tidak mengerti. Yang paling paham tentang Al-Quran tentulah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau yang menjadi Rasul, beliau yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. La yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah itu tidak pernah berbuat, tidak pernah berkata, berperilaku kecuali hanyalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kita paham kepada panduan pokok, tentu melewati Rasulullah. Yang paham kepada Rasulullah tentulah para sahabat, karena para sahabat yang hidup bersama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang tahu kepada sahabat tentulah para tabi'in. Para tabi'in artinya orang yang hidup dengan Rasulullah, hidup dengan para sahabat, tapi Rasulullah sudah menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tahu kepada tabi'in adalah tabi'ut tabi'in, pengikutnya para pengikut. Kenapa? Karena mereka yang sejaman, mereka yang bisa mendengar, yang bisa melihat secara langsung pada saat itu. Dilanjutkan setelah tabi'ut tabi'in adalah para ulama. Makanya pada saat ini kita tidak hidup di zaman Rasulullah, tidak hidup di zaman sahabat, tidak hidup di zaman tabi'in, tapi kita hidup di era ulama. Pegangan kita adalah ulama. Makanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dipuji-puji adalah ulama. Siapapun yang belajar dengan baik, tekun, berusaha, berupaya, berjuang, tidak mengikuti hawa nafsunya, maka akan diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dengan cara belajar, berjuang, insya Allah akan bisa. Dan para ulama ini juga dipuji oleh Rasulullah. Kalau dipuji oleh Rasulullah, dipuji oleh Allah, berarti dia yang harus kita ikuti. Hakikat ulama yang sebenarnya hanyalah Allah yang tahu. Cuma kriterianya, tanda-tandanya adalah dia bisa dengan fasih, dengan nyaman, dengan jelas melanjutkan perjuangan Rasulullah, yakni berdakwah, menyampaikan kebenaran. Apa yang disampaikan Allah disampaikan kepada para sahabat-sahabat dan yang lainnya. Oleh karena itu, ya, pewaris Rasulullah adalah orang yang mengambil ilmunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ilmu itu nanti bisa dijelaskan kepada orang. Dulu orang Muslim mengatakan kepada Rasulullah, yang kamu sembah itu apa Muhammad? Aneh yang kamu sembah itu.
Kalau Tuhan kami jelas yang mengandung arca, yaitu Latta, Uzza, Manat, Hubal, macam-macam. Ada 360 berhala yang ada di Mekah. Kemudian Rasulullah memberikan pandangan. Kata Rasulullah SAW, maukah kamu membeli seorang budak yang tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak bisa berbicara, tidak bisa menolong, melainkan hanya merepotkan saja? Kata para orang-orang kafir Mekah saat itu, untuk apa Muhammad membantu seperti itu? Tidak penting. Untuk apa membantu seperti itu? Saya tidak mau. Kata Rasulullah itu kembali, kalau untuk pembantu saja sudah tidak layak, bagaimana mungkin kamu jadikan Tuhan? Ini namanya hujah. Hujah yang tidak bisa dibantah. Kalau dijadikan batu-batu di patung, kalau dijadikan pembantu saja sudah tidak layak. Matanya nggak bisa melihat, mulutnya nggak bisa bicara, apa nggak bisa menolong, cuma repotin saja. Kalau rusak harus dibetulkan, kalau patah harus disambungkan, ini harus. Jadi itu namanya hujah. Ya, sehingga sebagian orang-orang kafir Mekah pada saat itu mikir, iya ya, jadi pembantu saja tidak layak, bagaimana menjadi Tuhan? Sedangkan Tuhan tumpuan segalanya. Allahus Shomad, tempat menggantungkan segalanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu namanya hujah. Hujah yang betul-betul mengubah cara berpikir yang salah menjadi cara berpikir yang benar. Mikir mereka, oh iya, sebagaimana dulu kaum Nabi Musa alaihissalam ketika berdakwah kepada Fir'aun, Fir'aun mengatakan, siapa Tuhan kamu Musa? Kata Nabi Musa, Tuhan saya adalah Tuhan yang bisa memberi kehidupan dan bisa mematikan. Tuhan saya, kata Nabi Musa, Tuhannya langit dan Tuhannya bumi. Ya. Kata Fir'aun masih membantah. Kalau di bumi, kata Fir'aun, saya tidak pernah melihat orang menuhankan selain saya. Saya Tuhannya, kata Fir'aun. Ya. Kalau di langit, nanti saya tengok Tuhan kamu. Karena argumen ini, hujah ini keliru, ya, dianggap kurang pas oleh Nabi Musa, masih ribet, bukan keliru tapi ribet, masih banyak urusan. Kalau dia naik ke langit nengok Allah, tidak bisa, itu aneh. Akhirnya Nabi Musa beralih hujah, pindah dalil, pindah hujah. Kata Nabi Musa, Tuhan saya ya, Rabbukum wa Rabbu abaikumul awwalin. Ya, Tuhan kami, ya Tuhan kamu semua itu, dan Tuhan leluhur kamu. Akhirnya para pengikut-pengikut Fir'aun itu mikir, kalau Fir'aun ini Tuhan, tentu bapaknya siapa Tuhan? Kemudian neneknya siapa Tuhan? Kemudian kakeknya siapa? Akhirnya runtuh. Ya. Pengakuan Fir'aun sebagai Tuhan itu runtuh. Kenapa? Karena hujah, karena ilmunya Nabi Musa alaihissalam. Ya, seperti itu namanya hujah. Cara berpikir yang salah dirubah menjadi cara berpikir yang benar. Itu pentingnya kita belajar. Ya, makanya orang belajar itu sangat diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa orang menjelasah fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairun laka min alfi raqabatin. Duduknya kamu sebentar saja di majlis ilmu ini, itu tanpa megang pulpen, tidak menulis, tidak membaca, itu saja mendengarkan, ya. Maka itu pahalanya
lebih besar daripada kamu memerdekakan 1000 budak. Jadi kalau 1000 budak, satu budak itu andai kata 1 juta berarti 1 miliar. Lebih besar kalau infak 1 miliar daripada infak 1 miliar dengan hidup sejuta di majelis ilmu. Itu saking istimewanya ilmu. Kenapa demikian? Alasan logisnya, alasan masuk akalnya, itu alasan pasti ya. Tapi ulama kan memberikan biar gampang diterima akal, makanya dikasih analog, gambaran. Kenapa demikian? Ya, karena tidak ada satu ibadah pun yang sah, yang benar kecuali di situ ada ilmunya. Orang sholat bisa sah karena dia tahu kalau sholat nggak pakai busana telanjang tidak sah sholatnya. Itu namanya ilmu. Ibu tahu ternyata sholat itu harus menutupi aurat. Ya, kalau orang sholat nggak wudu nggak sah sholatnya, tawafnya juga nggak sah kalau nggak punya wudu. Itu juga ilmu namanya. Ya, akhirnya kita tahu ternyata orang sholat itu harus ambil air wudu. Tidak ada ibadah kecuali di dalamnya itu ada ilmu. Kenapa itu mau bersedekah? Karena ada ilmunya, karena tahu bahwa apa yang diinfakkan itu nanti akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahasa umumnya demikian. Ya, walaupun hakikat dari setiap perlakuan kita melakukan aturan agama, melakukan perintah Allah, perintah Rasulullah, hakikatnya kalau mau naik pangkatnya, kalau mau makin hebat nanti amalnya di sisi Allah, hakikatnya adalah pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa menghitung, tanpa perhitungan, kita mau mulia, mau rendah, mau hina, mau kaya, tidak ada sama sekali perhitungannya. Kenapa kita lakukan? Karena ini adalah bentuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang sibuk mengabdi kepada Allah, orang yang sibuk taat kepada Allah tanpa memikirkan nasibnya, walaupun dia tidak meminta kepada Allah asal tidak karena sombong, ya, tapi karena saking sibuknya urusan memuji, mengabdi kepada Allah, maka akan diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, melebihi dari orang yang sedikit pengabdiannya tapi banyak minta-mintanya, tapi tetap baik. Jangan salah, bukan saya menyepelekan doa, tidak, jangan salah ya, tetap doa itu tetap ibadah. Tapi yang paling afdal adalah orang yang sibuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saya kasih gambaran, sholatnya semalaman, doanya 1 kali. Jangan dibalik. Sholatnya sekali, doanya semalaman. Jangan dibalik. Itu analognya demikian. Tapi doa itu tetap ibadah. Kenapa demikian? Karena orang yang tak mau berdoa, kalau khusyuk tidak mau minta karena Allah kepada Allah, namanya orang sombong. Kita berdoa itu gimana Pak? Padahal doa itu tidak dikabulkan menurut permintaan kita. Doa itu dikabulkan menurut kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kita tetap wajib meminta, harus minta. Apa? Bentuk kelemahan kita, bentuk ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pertimbangannya, pembukaannya. Yang ingin saya jelaskan pada hari ini adalah kita sekarang hidup di era modern. Kita sekarang hidup di era merdeka. Ya, kita hidup di era merdeka setelah 300 tahun, 3 abad lamanya kita dijajah oleh Belanda. Ingat, 300 tahun, 3 abad. 1 abad berarti berapa tahun? 100 tahun. 3 abad itu namanya 300 tahun.
itu dijajah oleh Belanda. Kemudian disambung lagi, dijajah oleh Jepang 3,5 tahun. Di dalam sejarah ya, dalam sejarah itu tidak terpungkiri karena ahli sejarah sudah mencatatnya. Sekarang kita sudah merdeka. Sekarang kita sudah merdeka. Pertanyaannya, kenapa Pak kita menang? Kita mampu mengusir penjajah yang penjajahnya itu jauh lebih canggih, jauh lebih hebat, peralatannya lengkap, pasukannya banyak. Kok kita bisa menang? Apa alasannya? Ya, alasannya Bu, kalau masalah karena Allah Pak itu terakhir semua karena Allah. Tapi kita akal yang secara akal bisa diterima. Ya. Kenapa demikian? Kenapa kita bisa unggul? Karena para pahlawan, leluhur kita. Para pahlawan itu mempunyai mental tujuan. Ya. Dia sibuk bagaimana caranya saya merdeka. Bagaimana caranya saya ini keluar dari penjajahan itu. Sehingga mereka dengan peralatan apa adanya, dengan bambu runcing, dengan tombak, mungkin dengan kayu dan batu dan berbagai macam alat yang sederhana, dia bisa menang melawan penjajah yang sudah menggunakan tembak. Ya. Itu gara-gara mental. Makanya kalau kita dengar lagu Indonesia Raya itu, bangunlah jiwanya, jiwa dulu, baru bangunlah badannya. Apa artinya? Badannya besar, sehat, tapi mentalnya kecil, mentalnya jelek, tidak ada gunanya. Sebagaimana perempuan kalau disuruh milih, ya, mau tidak punya suami badan besar, hebat, ya, ganteng, gagah, tapi mentalnya rusak, gila kah? Atau gak mau, tetap milih yang normal mentalnya. Jadi mental itu harus kita latih, ya itu. Jadi setelah sekian lama, ya, kita dijajah, kita sekarang merdeka dengan Indonesia ini, ya. Sudah ada kesepakatan para ulama terdahulu, para pahlawan, para ulama sepakat sudah. Apa yang disepakati Pak? Bineka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tapi kita tetap satu, rakyat Indonesia. Jadi itu ya, kita ini boleh berbeda-beda, beda agama, beda suku, beda budaya, silahkan. Tapi kita tetap satu, bersama-sama menjaga negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu telah disepakati oleh para ulama, oleh para pahlawan terdahulu. Jangan sampai kita nanti mendengar informasi ada tawaran-tawaran, oh kita ini lebih baik hidup menjadi negara Islam, menjadi khilafah. Itu tidak benar, salah, itu ajaran yang sesat dan menyesatkan. Ya, dengan bersama-sama, dengan bersatu. Kalau dulu kita kerajaan, ya, untuk menjadi pemimpin dulu harus ada perang. Untuk menjadi satu penguasa dulu harus menumpahkan darah, harus perang. Ya. Kalau sekarang tidak ada perang, tidak ada perang. Ya. Kalaupun ada, frekuensinya sangat kecil. Ya. Itu biasa dalam kehidupan yang ramai terjadi. Dengan terbentuknya Indonesia ini, maka kita ini menjadi orang yang berbeda-beda tapi tetap satu. Apakah ini ajaran Islam Pak? Betul, ajaran Islam. Kok berani Pak bilang? Buka sejarah. Pertama, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, ya,
hijrah itu pindah dari Mekah ke Madinah. Umur Rasulullah waktu pindah itu 53 tahun. Jadi di Mekah itu Rasulullah selama 53 tahun. Itu umur Rasulullah ya. Kemudian begitu Rasulullah hijrah, namanya tahun 1 Hijriah. Ini biar nanti dulu. Begitu hijrah pindah ke Madinah tahun 1 Hijriah. Sekarang tahun berapa Pak? 1445 Hijriah. Ya. Setelah 10 tahun hidup di Madinah, Rasulullah wafat. Berarti 1445 dikurangi 10. Sejauh itulah keterpisahan kita dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu cara ngitungnya. Jadi makanya ada ilmunya. Ya seperti itu. Ketika hijrah ke Madinah, kemudian mengadakanlah piagam Madinah. Di Madinah itu, ya Bu ya, Madinah itu namanya Yasrib asalnya. Asalnya namanya Yasrib. Kenapa dinamakan Madinah? Anda lagi di sosial cerita sejarah. Karena saya ngajar sejarah. Yasrib itu ya, Yasrib bin Lauh bin Yaqub bin Syam dinamakan Yasrib karena dia itu yang pertama kali masuk ke Madinah. Kota Madinah itu nama orang itu namanya Yasrib, keturunan kelima dari Nabi Nuh alaihissalam. Ya, kenapa jadi Madinah? Pak Ustaz, karena ketika Rasulullah sudah menang, ya, ketika Rasulullah menang, penduduk Ansor itu orang dalam. Kalau Muhajirin itu orang yang dari Mekah ke Madinah, namanya Muhajirin. Muhajirin itu orang yang berhijrah, pindah. Makanya kalau Muhajirin itu orang yang pindah dari Mekah ke Madinah, dari Gang Daria ke Gang Bersama, itu namanya hijrah, pindah. Maknanya hijrah itu pindah. Dari jelek ke baik, itu namanya hijrah. Dari baik ke jelek, kalau sama hijrah namanya. Hijrah, pindahnya, ya, perpindahan. Kemudian setelah piagam Madinah, saya jelaskan piagam Madinah tujuannya tadi. Piagam Madinah itu, ya, dinamakan Madinah ya. Dinamakan Madinah itu karena sahabat Ansor itu disingkatnya ya. Sahabat Ansor itu bilang ke Rasulullah, karena Rasulullah dulu itu pakai izin, minta izin ke sini, minta izin ke situ, minta izin ke sini untuk menempatkan orang yang dari Mekah, kan disimpan di Madinah, jadi minta izin yang punya tanah ya. Kata sahabat Ansor itu, ya Rasulullah, hadhihi Madinatuka, ya. I'mal ma syi'ta, kata sahabat Ansor, ya Rasulullah, ini adalah kota kamu. Jadi Madinah itu namanya kota, artinya Madinah itu kota. Kalau pergi kemana? Pergi ke kota Madinah, berarti pergi ke kota-kota. Madinah itu artinya kota. Ya. Kata sahabat, ini adalah kotamu ya Rasulullah. Saya bebaskan apa saja, kemana saja mau kamu letakkan Rasulullah, silahkan. Nah, mulai saat itulah Yasrib dirubah namanya menjadi Madinah. Biar ada tahu sedikit sejarah, banyak sejarahnya. Dah. Mengenai Bhinneka Tunggal Ika, kebersamaan tadi dulu di piagam Madinah, ya, itu ada Bani Uzrah, ada Bani Auf, ada orang Islam untuk Rasulullah, ada Yahudi, ada Nasrani, ada Protestan, macam-macam. Ya. Agama kepercayaan lain juga. Kebudayaan juga berbeda-beda di Madinah. Tapi ya, oleh baginda Rasulullah SAW dalam piagam Madinah itu tetap wajib saling menghormati, saling melindungi, saling menjaga. Itu artinya tidak boleh
orang Islam ujuk-ujuk memaksa orang non-muslim untuk harus masuk Islam. La ikraha fiddin, ini ajaran Allah, bukan ajaran saya. Ini perintah Allah. La ikraha fiddin, tidak ada pemaksaan untuk satu agama. Tidak ada pemaksaan. Ya. Qad tabayyana rusyd minal ghayy, karena sudah sangat nyata mana yang benar, mana yang salah. Ya gitu. Jelas. Ya, kalau kita punya ilmu ya sangat jelas. Tuh, lain. Ya pokoknya begitu. Kita di Indonesia ini sebenarnya sudah melaksanakan aturan yang telah ditetapkan, dilaksanakan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah dilaksanakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau orang ibu-ibu mendengar ada orang mengajak kita ini tidak sesuai dengan agama Islam. Islam kalau berzina itu dijilid, dirajam, kita cuma dipenjara. Kita berarti tidak melakukan ajaran Islam. Padahal Allah berfirman, "Man lam yahkum bima anzalallahu faqad kafar." Man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Padahal Allah sudah berfirman, siapa orang yang tidak menetapkan hukum sesuai dengan hukum Islam, maka orang itu adalah orang kafir. Berarti orang Indonesia kafir semua. Itu ajaran sesat. Ingat itu Bu, itu ajaran sesat, ingin merusak negara kesatuan Republik Indonesia. Ya. Kenapa demikian? Yang dimaksud itu adalah kalau Allah mengharamkan zina, kemudian orang Indonesia membenarkan zina, itu namanya menentang Allah. Kalau Allah melarang mencuri, orang Indonesia membenarkan mencuri, itu namanya menentang Allah. Ya gitu. Kalau Allah melarang merampok, kita membenarkan perampokan, itu namanya menentang Allah. Faulaika humul kafirun, baru itu masuk. Orang berzina oleh Allah dihukum, diharamkan, dosa, hukumnya dirajam. Oleh kita tetap saja kita tidak dosa, tetap saja itu perkara yang salah, cuman hukumannya berbeda. Ya, kenapa berbeda? Karena kita majmuk. Kita ini ada yang suku Madura, ada yang suku Dayak, ada yang suku Cina, ada yang suku Batak, ada yang Melayu, Bugis, macam-macam. Ada yang beragama Islam, ada yang Kristen, ada yang Protestan, Yahudi, Nasrani, macam-macam. Jadi agar tidak terjadi perpecahan, tidak terjadi mudarat yang lebih besar, maka ditetapkanlah hukumannya sesuai dengan kesepakatan para pembesar-pembesar di atas yang tetap tidak menyimpang dari aturan agama. Itu Bu. Jadi ini sekarang ini orang itu banyak cuman casingnya Islam, tapi hakikatnya mengajak kepada perpecahan. Jadi itu tidak boleh diikuti. Ya. Kita sudah enak, kita sekarang jualan bebas, kita sholat bebas, sholawatan bebas, pengajian seperti ini bebas. Apalagi yang dikurangi? Ya, apa masalahnya? Oh, kita harus membentuk negara Islam, itu tetap melanggar aturan, itu bisa memecah belah negara yang sudah diperjuangkan oleh para pendahulu kita terdahulu. Ya, jadi kita jangan lupa, kita merdeka dengan kesepakatan hidup rukun. Yang Nasrani biarkan dengan Nasraninya,
Yang Yahudi biarkan dengan keyahudiannya, yang suku ini biarkan dengan kebudayaannya. Tapi kalau mereka mendapat hidayah, dapat petunjuk dari Allah, kemudian mereka masuk Islam, alhamdulillah. Itu cara hidup ya, agar kita nanti mengetahui. Kenapa juga Rasulullah mengingatkan, man ada dhimmiyan faqad adani, kata Rasulullah. Orang yang menyakiti orang kafir dhimmi. Kafir dhimmi itu orang kafir, orang non-muslim yang hidup damai berdampingan dengan kita. Kalau kita sakiti, kita ambil barangnya, kita rampok, kita singkirkan atau kita kucilkan dia, maka kita termasuk orang yang melanggar apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti itu. Itu yang pertama. Jadi mengenai keberagaman kita, ini adalah sunnatullah. Allah menciptakan ada yang hitam, ada yang putih, ada yang cantik, ada yang kurang cantik, ada yang kaya, ada yang miskin. Ini semua beragam. Dan itu memang harus. Rumah tidak akan menjadi satu bangunan rumah yang kokoh kalau tidak berbeda-beda. Ada yang jadi air sehingga semuanya bisa diaduk, ya. Ada yang jadi pintu, ada yang jadi jendela, ada yang jadi seng, ada yang jadi lantai, macam-macam, berbeda-beda. Itu adalah sunnatullah. Kita tidak perlu menentang perbedaan itu. Kita terima, ya. Jangan kita berbeda-beda sih, jangan. Ya, tapi perbedaan yang telah ditetapkan Allah ini kita terima. Ya, tidak harus sama. Ya, itu tidak harus sama. Tuh, itu untuk bekal secara umum, agar nanti ibu-ibu, karena marak sekali orang itu ngajak-ngajak ke Islam tapi sesungguhnya tidak sesuai dengan ajaran Islam. Kenapa ada yang demikian? Karena dia tidak kembali kepada ahlinya. Ibu-ibu kalau sakit mau tidak ya, mudah-mudahan sehat, cuma ini analog saja, gambaran. Kalau ibu-ibu sakit jantung, kemudian ibu-ibu meracik obat sendiri tanpa melalui dokter yang ahli tentang jantung, kira-kira ya jantungnya malah sehat atau malah tambah parah? Tambah parah. Kenapa demikian? Karena ibu tidak ahli, tidak tahu cara mengobati jantung. Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Kalau sesuatu itu diserahkan kepada yang tidak ahli, bukan ahlinya, ia tidak pernah belajar, tidak mau baca kitab, tidak mau mendengarkan kalam ulama, tidak mau membuka Al-Quran, tidak mau buka hadis, disuruh ceramah yang lantur kemana-mana. Tak apa yang diceritakan, orang bukan malah cinta kepada Rasulullah, bukan malah dekat kepada Allah, orang malah bingung. Nah itu makanya sama seperti itu zaman sekarang. Ya, ada yang istilah instan. Dia tidak pernah ngaji, cuma baca Latin, wah jadi ustaz. Karena kaya pakaiannya luar biasa, diundanglah anak ibu-ibu. Walah, nah itu yang bahaya. Ya, itu bahaya, hati-hati. Jadi kita kalau mau selamat, kita jaga, kita tetap ikut guru-guru kita. Ya, guru-guru kampung kita itu pegang, itu tetap dijaga, tetap kita ikut dia. Karena dia, kalau zaman sekarang, hati-hati. Saya ulang-ulang terus, hati-hati. Karena modal penampilan, kadang-kadang orang modal kebesaran nenek moyang sudah berani untuk menyampaikan hal tersebut dikatakan ajaran Islam, padahal tidak pernah ada di dalam Islam ajaran yang seperti itu. Nah ini yang perlu diperhatikan. Nah, jadi kalau urusan agama serahkan kepada ulama. Itu intinya demikian. Kemudian juga untuk menjadi orang yang sempurna,
dalam arti kata sempurna, benar secara zahir, benar juga secara batin. Man jama'a bainahuma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Zahirnya kita kerjakan, ibu-ibu sholat, berdagang cari rezeki yang halal, mau pengajian seperti ini, kemudian mau juga bersedekah, berzakat, haji bagi yang mampu, itu namanya ibadah-ibadah zahir dikerjakan, tapi jangan lupa juga ibadah batin. Ya, ibadah hakikat dari ibadah itu adalah pengabdian, itu ada ilmunya, itu ilmunya. Zikir-zikir juga kita kerjakan. Kalau dua-duanya ini dijalankan dengan baik, dijalankan dengan benar, maka kita akan mendapat shiratal mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang benar. Kalau cuma wahid kok sholatnya rajin, tapi suka tidak mau beribadah bagian amal, tak mau ilmu, ibadahnya rajin, sholat duha rajin, tapi tujuannya untuk biar kaya, baca sholawatnya rajin, tujuannya biar mulia, itu namanya kita secara zahir. Nah itu orang yang demikian itu nanti bisa menjadi maghdub. Maghdub itu artinya tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tujuannya bukan ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya dua-duanya juga kita pakai. Zahir kita kerjakan, batin juga kita jalankan. Ya, kita sholat, tapi kita juga membaca sholawat. Tujuannya apa? Agar kita sholat melaksanakan perintah Allah secara zahir, tapi hati kita tetap mengharapkan ridhonya Allah. Membaca sholawat secara zahir mendapat pahala, tapi hakikatnya kita hanya mengucapkan terima kasih atas jasa besarnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah seperti itu namanya zahir batin. Luarnya kita kerjakan, zikir pun kita kerjakan, sholat malam pun kalau ada waktu pas bangun sholat, itu namanya zahir dan batin. Jangan tujuannya semua ke dunia. Saya pengajian biar saya cari rezeki, jangan. Walaupun boleh, itu nanti kalau seperti itu terus bisa maghdub, ya, karena tidak ada ruh untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya semuanya pada dunia, tidak boleh demikian. Wah, kemudian kalau orang yang cuma batin belajar ilmu ma'rifat, belajar ilmu tasawuf, belajar tentang zuhud, tentang wara', tetapi dia tidak mau mengerjakan yang zahir, dia meninggalkan zahir, tidak mau sholat, apa sholat dengan dalil ini itu, tidak mau dia haji dengan dalil ini itu, kita sudah Allah pokoknya ngawur, ya, itu nanti akan dolin, sesat. Nah seperti itu. Jadi ada orang yang sholat niat saja, itu namanya cuma batin saja, tapi tidak mau zahir. Orang yang demikian itu nanti akan dolin, menjadi orang yang sesat. Nah harus dua-duanya dikerjakan. Ya, tuh. Cari ilmu, mau ibadah, jalan. Cari rezeki yang halal, jalan, tapi sedekahnya juga jalan. Itu namanya dua-duanya berjalan dengan baik. Ya, untuk mendapatkan shiratal mustaqim, jalan yang lurus tadi, maka harus harus pada sawadul a'zam,
panduan kita. Apa sawadul aqdam itu? Sawadul aqdam artinya perkumpulan atau kesepakatan yang besar. Di Indonesia, di dunia ini, apa perkumpulan atau kesepakatan yang paling besar? Yang paling besar adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ingat, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Kalau di Indonesia, siapa yang paling besar Ustaz? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, betul ulama. Kita adalah warga NU. Ingat, jangan ikut yang mana-mana. Ya, bahaya. Nanti ada penyelewengan ibu nggak tahu. Ya, kita warga Nahdlatul Ulama. Jadi kalau orang tanya, ibu siapa? NU. Selesai. Ya, Nahdlatul Ulama. Ya, kita ikut NU Nahdlatul Ulama. Mereka lah yang tadi, yang dokternya tadi, orang yang ahli itu mereka, orang-orangnya, para ulama itu ahlinya. Nah, jadi saya kembalikan tadi, kalau sakit jangan meracik obat sendiri, nanti penyakitnya tambah parah karena kita bukan dokter. Kalau sakit kita berobat ke dokter. Kalau kita nggak paham agama, jangan ngawur-ngawur sendiri, jangan bikin-bikin sendiri, jangan cuma gara-gara baca nanti lalu kita ini salah semua, orang Ustaz ini salah itu salah. Nah, lalu yang nggak tahu dia orang yang disalahkan. Nah, gitu. Kita merujuk kepada orang yang ahli, siapa? Para ulama. Kan banyak. Sekarang YouTube sudah banyak, bisa cari ulama-ulama. Ya. Ulama-ulama yang mungkin tidak jelas, pondoknya jelas, ilmunya jelas, belajarnya jelas. Kenapa harus belajar Ustaz? Tanpa sanad. Kalau tidak ada guru orang itu, maka hancurlah agama ini. Laulal isna la faqala man syaa ma syaa. Kalau tidak ada sanad guruan dari gurunya, ya, menurut kitab ini, tidak pakai itu, tidak pakai sanad-sanad. Laqala man syaa ma syaa. Maka siapa saja boleh ngomong semaunya, hancur. Nah, gitu. Nah, seperti itu. Jadi kita ya mulai saat ini kita harus ingat bahwa kita adalah warga NU. NU itu gimana Pak Ustaz? NU itu pokoknya kita ini NKRI harga mati, tidak boleh diubah-ubah lagi. Kenapa? Karena NKRI ini didirikan oleh para ulama dan para pahlawan, sudah disepakati itu. Jadi kita yang baru jangan ubah-ubah, tak boleh. Islam selama-lamanya. Nah, seperti itu. Dan kita tidak akan pernah ingin keluar Islam karena Islam agama yang benar. Nah, seperti itu ya. Mungkin ini yang saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan ini senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hamdina sayyidina Muhammad. Allahumma aslihna sayyidina Muhammad. Allahumma aslihna sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya man la yahtaju ila al-bayan wa tafsir حاجتنا إليك كثير وأنت عليم بها وبصير إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, ada bak ya. Kan ini.